Selamat datang rekan-rekan terkasih. Kita bertemu kembali dalam sesi perkuliahan kita. Kita memasuki sesi ke-13 untuk saat ini. Kita mengambil topik tentang social media analytics. Dalam sesi kita yang lalu, teman-teman sudah mencoba untuk mengerti dan memanfaatkan tentang bagaimana pengelolaan big data dilakukan untuk web advertisement. Nah, kita mengambil studi kasus waktu itu, kita menggunakan Google AdWords, kita memanfaatkan dua algoritma di dalamnya, ada greedy algoritma dan balanced algoritma. Kemudian kita juga sudah membahas tentang search engine optimization, ya, di mana di dalamnya kita mencoba melihat titik-titik perhatian yang perlu kita amati pada saat kita mencoba untuk merancang search engine kita dalam konteks untuk bisa mengakses website tentu saja yang kita miliki, ditinjau dari sisi konten, query, maupun struktur dari halaman web tersebut. Nah, beranjak dari apa yang sudah kita bahas tersebut, kita akan coba masuk lebih dalam tentang bagaimana pemanfaatan struktur dari sebuah halaman web, tetapi dalam konteks sosial media. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita berbicara mengenai media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun mungkin LinkedIn, apa yang ada di dalamnya sebetulnya akan bisa kita manfaatkan ya, sebagai sumber data, dan disinilah kita akan mencoba untuk kembali menarik hal-hal yang bermanfaat dalam pengelolaan big data kita. Nah, agenda pembicaraan kita untuk sesi kali ini kita akan fokuskan tentang bagaimana kita memanfaatkan big data dalam konteks secara arsitekturnya. Kita akan melihat contoh bagaimana Facebook, LinkedIn maupun Twitter menyusun arsitektur mereka dalam pengelolaan big data yang mereka miliki, yang selalu berinteraksi dengan para usernya. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melihat beberapa paper terkait dengan pemanfaatan arsitektur di media sosial, ya, dalam konteks tentu saja untuk pengelolaan big datanya. Serta nanti kita akan akhiri di sesi pertemuan kita ini untuk diskusi tentang final project, ya, tugas besar yang teman-teman kerjakan. Ya, termasuk di dalamnya kita akan mencoba melihat tentang bagaimana membuat drafting untuk laporan. Secara umum, arsitektur dalam pengelolaan big data bisa kita bagi ke dalam 5 tahap pengelolaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam slide ini, kita memiliki adanya data sources, ya, sumber data, baik itu yang sifatnya terstruktur, basis data, ya, yang relasional, ataupun semi terstruktur, misalkan halaman XML, ya, ataupun mungkin JSON, serta data-data yang sifatnya tidak terstruktur, ya, hanya berupa teks secara mentahnya. Nah, kumpulan data tersebut pada saat dikelola di dalam arsitektur big data kita, tentu perlu untuk diintegrasikan. Ya, kita perlu satukan. Nah, teknik untuk menyatukannya tentu saja akan sangat tergantung kepada bagaimana sumber datanya. Ya, kalau memang sumber datanya sudah terstruktur, maka kita bisa langsung menerapkan konsep dari ETL, ya, extract, transform, dan load data tersebut ke storage di dalam big data arsitektur kita. Tetapi jika datanya berupa hal-hal yang sifatnya tidak terstruktur ataupun semi terstruktur, maka perlu dibutuhkan adanya konversi data. Nah, konversi data inilah yang mungkin kita perlu memanfaatkan adanya API atau mungkin mekanisme khusus, ya, software-software khusus yang kita perlu terapkan sehingga data tersebut bisa bermagnet. Atau boleh dikatakan perlu adanya pre-processing.
Setelah data berhasil diintegrasikan, maka data yang kita miliki, baik itu yang berupa batch maupun streaming data, akan kita kelola di dalam data storage yang memang khusus untuk big data. Ya, terutama kalau teman-teman lihat di dalam slide ini, kita memanfaatkan Hadoop file system ya sebagai cara untuk bisa membuat struktur data yang terdistribusi pada akhirnya. Nah, setelah data siap, setelah data disimpan dalam bentuk data struktur yang memang sudah mendukung big data tersebut, barulah kita akan melakukan analytics. Nah, bagaimana analytics dilakukan tentu saja akan sangat tergantung pada teknologi yang dipilih. Ya, misalkan di sini kita bisa memanfaatkan adanya MapReduce ya dengan program yang memang kita kembangkan sendiri, ataupun kita menggunakan Hive ya sebagai data warehouse yang diintegrasikan tentu saja dengan Hadoop file system. Serta hasil dari analytics tersebut inilah yang pada akhirnya akan bisa menjadi presentasi kita. Ya, bisa kita sampaikan lewat web browser atau mungkin bisa kita manfaatkan melalui mobile dan sebagainya. Ya, tetapi yang perlu diingat adalah teknologi yang tersedia tentu saja sangat beragam. Kita perlu sangat memperhatikan apa persisnya dari data yang kita miliki supaya bisa dikelola di dalam arsitektur kita tersebut. Ya, sekali lagi ini adalah hal-hal yang fundamental, ya gambaran dasar tentang apa saja yang perlu ada di dalam arsitektur big data kita. Mari kita mengambil satu contoh bagaimana misalkan Facebook mengelola big data yang dimiliki. Kita akan melihat di bagian back end-nya, jadi di bagian pengelolaan data itu sendiri. Kita melihat fokus dari Facebook di sini adalah memanfaatkan Apache Hive ya sebagai data warehouse yang memang spesial dikembangkan oleh Apache untuk Hadoop file system. Ya, sehingga query maupun analytics akan bisa dilakukan di dalam sistem yang dikembangkan tersebut. Ya, kalau kita lihat di dalam arsitektur dari Facebook ini, bagaimana Hive dimanfaatkan, kita bisa lihat di bagian tengah ini, data dari berbagai sumber dikumpulkan di sana, ya, baik itu yang berasal dari database terstruktur, ya, ataupun mungkin dari sesuatu yang sifatnya semi terstruktur, ya, seperti di sini misalkan dari log terhadap akses Facebook itu sendiri. Nah, barulah dari data yang berhasil diintegrasikan ini, dengan memanfaatkan Hive dan data struktur dari Hadoop itu sendiri, analytics dilakukan. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana penerapan arsitektur big data pada media sosial LinkedIn. Ya, sebagai salah satu media sosial yang berfokus kepada interaksi para profesional, LinkedIn tentu saja perlu menjamin bahwa informasi itu akan bisa cepat dikelola dan cepat untuk disampaikan dari satu user ke user yang lain. Nah, bagaimana strategi yang diterapkan oleh LinkedIn? Mereka memanfaatkan streaming data. Ya, jadi data dikelola secara streaming, ya, secara langsung dengan menggunakan teknologi di sini menggunakan Apache Kafka ya sebagai pusat dari pengelolaannya. Ya, kalau teman-teman lihat ya bagaimana data yang tersebar ya melalui adanya katakan di sini misalkan database ya maupun mungkin melalui avatar Skaban ya di sini adalah batch workflow untuk scheduler di mana data itu nantinya akan bisa dikelola pada akhirnya akan dikumpulkan ya kemudian akan dieksekusikan di dalam Kafka ya sehingga hasilnya itu nanti akan bisa langsung dilihat oleh para penggunanya. Ya, jadi di sini LinkedIn menekankan pemanfaatan streaming
data. Bagaimana dengan Twitter? Nah, kita bisa melihat ya di halaman atau slide yang teman-teman lihat ini, bahwa Twitter memfokuskan analytics mereka, arsitektur big data mereka untuk search engine yang mereka miliki. Ya, karena memang di dalam Twitter pengelolaan teks menjadi salah satu kekuatannya. Dan disinilah ya kalau teman-teman perhatikan bagaimana Twitter memanfaatkan algoritma-algoritma dari pencarian ya temu balik informasi di dalam sistemnya. Nah, pada saat mengimplementasikan konsep-konsep pencarian tersebut, maka teknologi yang digunakan oleh Twitter di sini teman-teman bisa lihat menggunakan Blender. Ya, istilahnya di sini mereka mengembangkan satu tools tersendiri yang namanya Blender. Ini adalah front end ya di mana akan menjadi API ya sebagai brokers yang mengakses informasi dari berbagai macam server yang memang didedikasikan untuk Twitter. Nah, barulah kemudian data yang sudah dimiliki, yang sifatnya juga streaming online tersebut, pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk searching, ya, untuk pengelolaan teks lebih tepatnya, baik itu untuk indexing, ya, ataupun mungkin untuk melakukan anotasi dengan misalnya hashtag, sehingga dapat dikelola, ya, dapat disimpan pada akhirnya di dalam sistem dari Twitter itu sendiri. Ya, dan dasar dari sistemnya Twitter, di sini kita bisa lihat data strukturnya memang didasarkan pada Hadoop file system. Dan di dalamnya, ya, setelah data itu disimpan, akan dilakukan atau bisa dilakukan berbagai macam query. Ya, tentu saja dalam kaitan di sini kita buka Twitter, ya, bagaimana teks ditampilkan, kemudian bagaimana teks dicari, ya, bagaimana kemudian informasi tersebut dipertukarkan antara satu user dengan user yang lainnya. Ya, dan kita juga bisa melihat bahwa Twitter mengembangkan sistem mereka sendiri, teknologi mereka sendiri. Tadi ada Blender sebagai broker atau API untuk mengambil informasi dari berbagai macam server. Kemudian ada lagi yang namanya Early Bird. Ya, Early Bird di sini adalah satu engine mesin khusus yang memang dimanfaatkan oleh Twitter untuk melakukan inverted index. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik, ada satu presentasi lain yang saya rasa bisa diakses juga. Ya, di sini kita bisa melihat yang secara detail memanfaatkan, menampilkan bagaimana pengelolaan data secara lebih utuh pada Twitter. Untuk lebih bisa mendapatkan feeling ya terkait dengan bagaimana pengelolaan big data di media sosial, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat ada beberapa paper yang bisa menjadi rujukan awal ataupun mungkin bisa menjadi insight untuk mendapatkan bagaimana pengelolaan data di konteks big data dalam sosial media tersebut. Ya, jadi kita akan mencoba melihat secara garis besar ada 3 paper yang nanti kita akan coba lihat secara generalnya ya bagaimana MapReduce dimanfaatkan dalam pengelolaan big data untuk social network ya dalam media sosial. Kemudian bagaimana informasi dari Twitter itu nanti akan bisa dimanfaatkan ya untuk melakukan analisis sentimen. Serta akan ada satu pembahasan juga mengenai satu aplikasi yang dinamakan Cosmos ya, dikasih nama Cosmos yang mencoba untuk mengintegrasikan berbagai macam service sehingga akan bisa menganalisis media sosial. Namun secara khusus nanti kita akan mencoba melihat ya ada satu laporan riset yang juga sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk paper. Inilah yang nantinya akan menjadi bahan kajian bagi teman-teman dalam sisa pertemuan kita sampai akhir semester nanti. Ya, jadi teman-teman akan diminta untuk lebih memperdalam ya terkait dengan
bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk melakukan tracking alumni, ya, sehingga pada akhirnya bisa lebih bersifat otomatis untuk melakukan tracing terhadap alumni. Untuk studi kasus yang pertama, kita mengambil penerapan MapReduce, ya, algoritma MapReduce di sini ya, untuk bisa mengelola, mengaitkan ketertanggaan di dalam sebuah social network, jaringan sosial. Ya, bagaimana teman-teman bisa melihat ada 3 tahapan pemanfaatan MapReduce, ya, dengan masing-masing tentu saja ada fase untuk map dan reduce-nya, ya, kalau kita lihat. Map dan reduce, kemudian ada map dan reduce juga di dalam setiap algoritma ini. Nah, algoritma ini adalah algoritma yang berseri, algoritma yang memang memanfaatkan batch processing untuk bisa melakukan mengaitkan user dalam hal ini, ya, di dalam suatu social network. Nah, apa sih yang dikaitkan atau bagaimana user itu dikaitkan? Langkah pertama di sini adalah dengan mengembangkan triples, yang artinya algoritma ini akan mencoba mencari koneksi, ya, ketertanggaan antara satu user dengan user yang lain. Ya, disilakan mencoba untuk menemukan triples di sini, yang artinya mencoba mencari ketertanggaan dari satu user dengan user yang lain. Ya, nah, setelah ketertanggaan itu didapatkan, maka akan dibentuklah triangle, ya, atau segitiga yang nantinya akan bermanfaat untuk bisa menjadi cluster, ya, akan bisa bermanfaat untuk mengaitkan user-user yang memang memiliki karakteristik tertentu, ya, sebagai sebuah triangle, ya, sebagai sebuah keterkaitan. Nah, barulah nanti pada akhirnya dikembangkan di sini di algoritma ketiga adanya graph, ya, yang merepresentasikan node, dalam hal ini adalah para usernya. Ya, jadi kita akan memiliki nanti kaitan antara satu triangle dengan triangle yang lain, di mana nantinya kita akan bisa melihat, ya, bagaimana bahwa ada kelompok user yang memiliki kecenderungan tertentu dibandingkan dengan kelompok user yang lain. Ya, atau dengan kata lain, keseluruhan algoritma ini nantinya akan menghasilkan, ya, akan menghasilkan semacam clustering, ya, atau pengelompokan dari user dengan mempertimbangkan distance yang minimum. Ya, distance yang minimum di sini diartikan sebagai karakteristik yang terdekat. Ya, sehingga akan bisa menghasilkan cluster, ya, atau kumpulan-kumpulan dari user. Baik, mari kita melihat bagaimana penerapan media sosial dalam satu perangkat yang dinamakan dengan Cosmos di dalam studi kasus kita berikutnya. Cosmos memanfaatkan Twitter sebagai sumber data. Kemudian dari sumber data yang ada inilah Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana data yang berhasil diambil dari Twitter pada akhirnya akan dianalisis, kemudian ditampilkan dalam berbagai macam bentuk. Ya, apakah itu mungkin dalam bentuk graf sederhana, ya, ataukah mungkin dengan mencoba untuk menganalisis sentimen dari kata-kata yang ada di dalam setiap tweet, ya,
ataupun mungkin juga akhirnya akan bisa menggambarkan bagaimana keterkaitan antara user yang ada di dalam network yang dianalisis, ya, dan pada akhirnya divisualisasikan. Untuk studi kasus yang ketiga, kita melihat ya bagaimana MapReduce di sini coba dimanfaatkan untuk menganalisis sentimen. Ya, sentimen itu berarti kita mencoba untuk mengklasifikasi apakah sebuah kata dan pada akhirnya sebuah kalimat itu akan bisa dikelompokkan ke dalam nuansa yang positif atau negatif. Nah, memang tentu saja konteks positif atau negatif yang ingin dianalisis bisa boleh dikatakan digeneralisasi atau mungkin lebih didetilkan. Ya, kalau kita lihat di sini misalkan ya di dalam paper ini konteks sentimen analisisnya itu akan bisa dibagi ke dalam beberapa tahap. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya ada tahap untuk primary sentiment analysis yang berbasis pada kata, ya, pada konteks dari katanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis berdasarkan sintaks dari kata di dalam kalimat, ataupun mungkin melakukan analisis terhadap morfemnya, terhadap penggalan katanya. Ya, serta nantinya bisa mungkin disusun, ya, dikelompokkan mana kata-kata yang tidak perlu sebenarnya untuk disampaikan di dalam sebuah forum. Ya, jadi tujuan dari paper ini sebenarnya adalah untuk mencoba menghasilkan mana kata-kata yang sebenarnya tidak layak gitu ya untuk disampaikan pada sebuah forum, ya pada sebuah proses interaksi antara satu user dengan user yang lain. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana secara arsitekturnya, paper ini memfokuskan pada pemanfaatan Hadoop Data File System dengan MapReduce ya sebagai cara untuk mengelompokkan ya batch processing terhadap analisis yang dilakukan dalam konteks sentimen-sentimen yang tadi kita sudah lihat secara bertingkat. Ya, nah kita juga bisa melihat kalau di dalam paper ini ya bagaimana tahapan secara keseluruhan ya bagaimana mulai dari awal proses ya sampai dengan terjadinya analisis yang dilakukan secara bertingkat tadi sampai akhirnya memberikan nilai emosional total atau tadi dikatakan mana kata yang sebenarnya perlu dilakukan ya atau tidak perlu untuk dimunculkan di dalam sebuah forum ya. Nah, kemudian di tabel yang teman-teman lihat di slide di bagian kanan, di sini kita bisa melihat adanya semacam rekap ya tentang apa saja yang terjadi dalam tahap pembentukan sentimennya. Ya, dikaitkan dengan tingkat-tingkat yang tadi sudah kita lihat ya secara konteks, secara kata, ya, kemudian secara tokennya atau morfem bagian dari kata itu, serta akhirnya menyimpulkan mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, semoga ini bisa memberikan insight ya bagi teman-teman bahwa ternyata kalau kita melakukan analisis sentimen dengan data-data yang berasal dari media sosial, sebenarnya nuansa kata itu sendiri akan bisa menjadi semacam panduan untuk analisis kita tentang kualitas di dalam network yang terjadi ya, atau di dalam sosial media itu sendiri. Ya, tentu saja apa yang dicontohkan di dalam paper ini adalah sebagian kecil hal yang bisa dilakukan, ya, tetapi sebetulnya masih banyak hal lain yang bisa atau mungkin untuk dicoba sebagai bagian analytics di dalam sebuah media sosial. Secara khusus teknologi yang digunakan di dalam paper yang ketiga ini menggunakan yang namanya Topsy ya sebagai sebuah teknologi yang memungkinkan menggunakan adanya API ya melalui RESTful service di sini mengambil ya beberapa field
dari media sosial, mungkin berupa nama, isi, tanggal, dan juga kalau ada image-nya, untuk nantinya ya, data yang berhasil di crawling tersebut akhirnya disimpan di dalam sistem yang dikembangkan. Ya, baik itu berupa data yang sifatnya tekstual dalam konteks misalnya status di sini, ya, status dari masing-masing hal yang berhasil diekstrak dari media sosial, ataupun memang data yang sudah dikelompokkan, yang siap untuk dikelola, ya, yang siap untuk boleh dikatakan siap untuk dilanjutkan pengelolaannya melalui Hadoop, ya, atau dengan kata lain berarti melalui batch system, ya, terhadap kelompok-kelompok data, sebagaimana yang kita sudah lihat tadi ada kelompok mulai dari konteks sampai dengan pemanfaatan morfem misalnya. Ya, jadi di sini yang mau ditekankan adalah bagaimana data itu diambil ya dari media sosial, ya diekstrak atau dengan cara teknik crawling di sini berarti sampai akhirnya disimpan ke dalam basis data ataupun ke dalam Hadoop file system sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, semoga apa yang ditawarkan oleh Topsy ini juga bisa menjadi sebuah alternatif tentang bagaimana kita memanfaatkan API, ya memanfaatkan API yang bukan saja strict di dalam sebuah sistem tertentu, tetapi sesuatu yang sifatnya bisa lebih umum, ya, yang lebih bisa dikaitkan dengan bermacam-macam media sosial, ya, tidak terbatas pada satu media sosial secara khusus. Dalam pembahasan kita selanjutnya, kami di sini akan menyampaikan satu contoh riset yang pernah kami lakukan bersama para dosen untuk melakukan atau membantu mensupport tentang alumni tracer study. Ya, jadi melakukan tracking dari para alumni dengan memanfaatkan hasil temu balik informasi melalui search engine dan media sosial LinkedIn. Nah, sebagian dari riset ini akan disampaikan garis besarnya di dalam pertemuan kita hari ini, tetapi detail informasi mengenai risetnya saya rasa nanti teman-teman perlu untuk angkat, perlu baca dari dalam laporan, dan nanti akan dikaitkan dengan exercise atau tugas yang teman-teman bisa lakukan ya untuk sisa pertemuan kita dalam satu semester ini. Baik, ide dasar dari riset ini, ya, ide dasar dari riset ini adalah kita mencoba untuk melakukan clustering. Jadi kita akan mencoba untuk mengelompokkan, ya mengelompokkan nama yang bernuansa sama ke dalam klaster yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita bayangkan ya, misalkan di sini kita memiliki satu nama, ya katakan di sini ada satu nama, misalnya Evelyn Anastasia Wijaya. Nah, tentu saja di dunia ini yang namanya Evelyn Anastasia Wijaya tidak hanya satu orang, tetapi mungkin akan banyak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan Evelyn yang satu dengan Evelyn yang lain? Nah, di sanalah kita akan mencoba menggunakan clustering. Nah, bagaimana clustering dilakukan? Inilah yang menjadi fokus di dalam paper yang tahun 2017 ini diterbitkan. Ya, jadi bagaimana membentuk cluster sesuai dengan nama orang tertentu. Baik, jadi secara konsep berpikir yang dikembangkan di sini adalah pada saat nama alumni ingin dicari, kita bisa memanfaatkan search engine, ya misalkan Google atau Yahoo atau Bing dan sebagainya. Nah, hasil atau link yang didapatkan dari search engine tersebut itu nanti akan di crawling, ya atau akan diakses, akan diambil isinya. Nah, setelah isinya berhasil diambil, maka kita akan memiliki beberapa informasi, ya baik itu nantinya berupa teks dengan kapasitas atau arti-arti tertentu yang memang kita ingin ambil untuk bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan clustering. Ya, clusteringnya ada di tahap akhir di sini. Dan bagaimana clustering itu sendiri dilakukan? Kita bisa lihat dengan algoritma yang ada di sebelah kanan ini. Ya, jadi ada
dua algoritma yang dibandingkan di sini, yaitu bagaimana melakukan clustering secara mendasar, ya, dalam arti di sini langsung membandingkan, ya, isi dari teks yang ada di satu web dengan halaman web yang lain, ya, dengan menggunakan perbandingan n-gram. Ya, jadi n-gram itu adalah urutan kata, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 4 gram, berarti kita membandingkan 4 kata yang muncul di dalam satu halaman web dengan 4 kata yang muncul di halaman web berikutnya. Ya. Nah, ini akan dibandingkan sesuai dengan jumlah n-nya. Ya, kalau kita lihat di sini, jumlah n inilah yang nanti akan menentukan, ya, berapa banyak teks yang akan dibandingkan dari satu halaman ke halaman lain. Nah, di dalam perbandingan tersebut, tentu saja kalau semua halaman web diambil dari hasil searching, ini akan masif sekali jumlahnya. Nah, makanya perlu dilakukan reduksi. Apa yang direduksi di sini? Yang direduksi di sini adalah kita akan meremove, ya, halaman-halaman yang duplicate atau halaman-halaman yang terduplikasi dari hasil searching. Nah, ini akan memberikan hasil yang lebih efisien, tentu saja lebih cepat diprosesnya, ya, karena tidak seluruh halaman perlu di cluster, tapi hanya beberapa dari halaman yang memang sudah diseleksi, ya, yang sudah direduksi jumlahnya. Untuk tugas bagi teman-teman di pertemuan kita yang mendatang, ya, jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi, sesi ke-14 dengan sesi ke-15. Untuk sesi ke-14 saya berharap teman-teman bisa membagi kelompok, kemudian membentuk pekerjaan dari kelompok tersebut untuk menghasilkan summary atau ringkasan dari paper terkait dengan penelitian untuk filter, ya, virtual alumni tracer yang sudah diletakkan di CLS juga. Nah, ada 2 paper di sana, paper tahun 2016 dengan paper tahun 2017, di mana di dalam 2 paper tersebut sebetulnya berasal dari satu riset, tetapi dibagi ke dalam 2 topik, ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menceritakan terlebih dahulu, ya, dari masing-masing paper tersebut, apa yang menjadi summary-nya, ya, yang menjadi inti, tekniknya, ya, kemudian menghasilkan luarannya. Ya, silakan teman-teman ringkas. Kemudian siapkan presentasi untuk disampaikan di pertemuan kita di sesi ke-14. Nah, setelah itu, nanti di sesi ke-15 atau sesi pertemuan kita terakhir sebelum ujian akhir semester, saya berharap teman-teman bisa menyampaikan suatu suggestion, ya, atau suatu rekomendasi tentang arsitektur apa yang seharusnya lebih baik digunakan, ya, terkait dengan big data yang muncul atau terkait dengan big data yang dihasilkan dari pendekatan yang dilakukan dalam riset yang uh, dijalankan tadi, ya, dilakukan di dalam filter tadi. Nah, apakah mungkin menggunakan Hadoop, ya, dan alasannya apa? Atau mungkin menggunakan tools yang lain atau teknologi yang lain, mungkin database-nya, ya, ataupun mungkin menggunakan API tertentu. Ya, tentu saja sesuatu yang teman-teman bisa uraikan didasari tentu saja pada referensi yang terkini, ya. So, jangan lupa siapkan juga presentasi untuk di pertemuan ke-15 sebelum ujian akhir semester tersebut. Sebagai akhir dari sesi kita untuk kali ini, saya mencoba untuk menyampaikan sebuah overview, ya, tentang apa sih yang seharusnya ada dalam sebuah technical report yang kemungkinan akan juga dibutuhkan dalam penulisan jurnal hasil penelitian, ya. Di sini saya silakan kita mencoba untuk melakukan mempersiapkan draft paper jurnal. Nah, secara umum ada 6 bagian yang perlu untuk dipikirkan isinya, ya. Mulai dari introduksi, di dalam introduksi tersebut tentu saja disampaikan latar belakang serta rumusan masalah apa yang ingin dipecahkan di dalam riset.
Kemudian berikutnya adalah related works atau kajian literatur. Ya, setelah itu munculkan metodologi atau pendekatan yang dilakukan ataupun mungkin algoritma yang dipakai di dalam riset. Setelah itu, pembahasan berikutnya adalah hasil implementasinya. Ya, bagaimana eksperimen itu dilakukan, ya kemudian implementasi dari mungkin algoritma yang dirancang, serta nanti dikaitkan dengan evaluasi dan pembahasan terhadap hasil dari eksperimen atau hasil dari implementasinya. Serta terakhir ditutup dengan conclusion, ya, kesimpulan, dan future works atau pekerjaan apa yang bisa dilakukan di waktu-waktu yang mendatang. Nah, silakan mungkin teman-teman bisa juga memperhatikan paper yang dibahas yang menjadi tugas di dalam slide sebelumnya. Ya, pembagian papernya juga saya rasa secara subbabnya sesuai dengan apa yang kita bahas di dalam slide ini. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi nanti pada saat teman-teman menyusun laporan ataupun mencoba untuk membuat suatu tulisan untuk dipublikasikan dalam bentuk jurnal, maka keenam bagian ini adalah sesuatu yang menjadi patokan umum, ya, sebagai pembagian umum yang bisa dilakukan. Ya, meskipun tentu saja ada hal-hal yang secara detailnya bisa dipecah-pecah lagi, didetailkan lagi. Tetapi secara umumnya adalah 6 hal ini. Baik, saya rasa demikian apa yang kita bahas di dalam sesi kita di pertemuan yang ke-13 ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung di dalam pertemuan ini. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan tentu saja bisa menghasilkan sesuatu yang berguna di masa mendatang. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat dan semangat selalu.